Dek, kamu kenapa sih pengen masuk jurusan psikologi? Hah? Oh itu kak, karena katanya sih psikologi nggak ada matematikanya. Udah pusing banget nih bikin matematika. Jadi aku masuk psikologi aja deh. Oh iya kak, aku anak IPA nih. Bisa nggak sih masuk psikologi? Kayaknya cuma anak IPS ya yang bisa masuk psikologi. Bisa nggak ya? Realitanya, banyak banget mitos-mitos yang beredar tentang jurusan psikologi ini. Dan kebanyakan membuat pengaruh yang besar juga pada teman-teman yang mau masuk ke jurusan psikologi. Ada yang takut, ada yang ragu, ada juga yang sampai nggak jadi masuk psikologi gara-gara percaya dengan mitos-mitos ini. Ada juga yang udah masuk psikologi dan merasa salah jurusan karena sebelumnya nggak mencari tahu apa sih sebenarnya jurusan psikologi ini, terus fakta-fakta apa aja sih, dan terlalu kebanyakan termakan mitos-mitos yang ada sehingga mempengaruhi proses perkuliahannya juga. Nah, kali ini aku akan membahas beberapa mitos dan fakta tentang jurusan psikologi. Semoga ini bisa membantu kalian, terutama kalian yang ingin masuk ke jurusan psikologi. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Mitos yang pertama, psikologi nggak ada matematikanya. Nah, buat teman-teman yang sering banget berpikir kalau ingin masuk psikologi karena ingin menghindari matematika, itu adalah pikiran yang salah ya teman-teman. Karena nanti di dalam perkuliahan kalian akan tetap menemui perhitungan atau matematika. Jadi mitos tentang psikologi nggak ada matematikanya ini adalah mitos yang sering banget aku temuin ya. Entah itu adik-adik kelasku yang ingin masuk psikologi maupun teman-teman sekelasku di kampus. Kadang mereka ngerasa salah jurusan karena mereka kira psikologi nggak ada matematikanya. Dan ternyata pas udah masuk di psikologinya langsung ada matematikanya. Nah, nanti di video yang lebih khusus aku akan membahas tentang matematika dalam jurusan psikologi. So, teman-teman stay tune ya. Psikologi hanya bisa dimasuki oleh anak-anak yang jurusan IPS. Nah, ini adalah salah satu mitos yang sering banget aku temuin juga di orang-orang di sekitarku, bahwa mereka berpikir kalau misalnya mau masuk jurusan psikologi itu hanya bisa untuk anak-anak IPS. Karena mungkin mereka juga berpikir kalau misalnya masuk psikologi yang dipelajari antara bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita bersosialisasi kayak gitu ya. Dan ada juga beberapa anak SMA yang lebih memilih jurusan IPS karena kuliahnya nanti ingin masuk psikologi. Padahal psikologi itu bukan jurusan IPS ataupun jurusan apa-apa gitu ya. Psikologi itu bisa dibilang ilmu perpaduan. Jadi nanti di dalamnya kita juga akan belajar tentang sosial, tapi juga akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Nanti kalian juga akan belajar saraf-saraf, akan belajar struktur otak. Pokoknya nggak hanya tentang IPS aja gitu. Bahkan ada beberapa temenku yang dari anak-anak SMK. Itu pun mereka masih bisa kok mengikuti perkuliahan. Karena nanti dalam perkuliahan tersebut kalian akan diajari mulai nol banget tentang ilmu psikologi ini. Jadi jangan khawatir, meskipun kalian anak IPA, anak IPS, anak SMK sekalipun, kalian tetap bisa masuk jurusan psikologi. Anak psikologi sering banget dianggap jago baca pikiran dan perasaan orang lain. Padahal faktanya dalam perkuliahan pun kita nggak diajari gimana cara membaca pikiran orang lain, gimana cara mengerti perasaan orang lain. Secara otomatis kita nggak diajarin kayak gitu guys. Jadi kita diajari bagaimana kepribadian, proses mental, dan dari situ kita bisa mengetahui gitu gimana perilaku orang tersebut. Itu pun kita juga harus melalui banyak sekali metode. Kita membutuhkan tes psikologi, kita membutuhkan alat-alat, membutuhkan metode ilmiah, membutuhkan juga teori-teori dari tokoh-tokoh psikologi. Jadi kita nggak bisa langsung kayak peramal ataupun cenayang yang langsung bisa
membaca pikiran orang lain, nggak kayak gitu ya guys. Jadi jangan sampai ada lagi mitos-mitos yang beredar tentang anak psikologi yang bisa baca pikiran atau perasaan orang lain. Mitos yang keempat, prospek kerja lulusan psikologi adalah guru BK atau HRD. Nah, ini adalah salah satu mitos yang kurang benar juga ya teman-teman. Sebenarnya jurusan psikologi itu adalah jurusan yang fleksibel banget sih menurutku. Dimana di situ ada seseorang, dimana di pekerjaan tersebut ada seseorang, maka ilmu psikologi bisa dipakai di sana juga gitu. Jadi nggak hanya HRD ataupun guru BK, banyak banget peluang kerja yang dimiliki oleh lulusan psikologi ini. Nah, nanti juga aku akan bikin video secara khusus tentang prospek kerja dari jurusan psikologi ini. Lulusan psikologi akan bekerja sebagai psikiater. Nah, ini adalah salah satu mitos yang sering banget aku dengar dan udah melekat banget sih kayaknya ya di orang-orang di sekitar kita yang nggak tahu tentang dunia psikologi. Sebenarnya psikolog dan juga psikiater adalah dua pekerjaan yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalian pun kalau misalnya lulus S1 psikologi nggak akan langsung jadi psikolog. Kalian harus melanjutin ke S2 kayak gitu. Nah, nanti aku akan jelasin lebih lanjut di video yang lain ya. Tapi mitos ini tuh sering banget beredar gitu, terutama buat adik-adik yang SMA gitu kan. Kamu kenapa sih pengen masuk psikologi gitu? Kadang anak-anak itu jawabnya, aku ingin jadi psikiater kayak gitu. Nah, enggak ya teman-teman, kalau kalian masuk psikologi, S1 psikologi, atau nanti lanjut S2 psikologi, kalian bukan jadi psikiater, tapi kalian akan jadi psikolog. Nah, kalau misalnya kalian nanti ambil psikolognya psikolog klinis, mungkin kalian juga bisa bekerja dengan psikiater. Tapi psikiater dan psikolog ini adalah dua profesi yang berbeda. Jadi, kalau kalian masuk jurusan psikologi karena ingin jadi psikiater, itu adalah hal yang salah. Fakta yang terakhir. Anak-anak psikologi adalah mereka yang menangani orang yang memiliki gangguan jiwa ataupun mereka yang nantinya akan bekerja di rumah sakit jiwa. Nah, ini adalah salah satu mitos yang sering banget kita temuin juga di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya kita masuk jurusan psikologi, pasti banyak banget yang mengira kalau kita itu selalu berhubungan dengan orang yang memiliki gangguan jiwa atau kita itu nanti prakteknya di rumah sakit jiwa gitu. Emang sih beberapa mata kuliah kita emang mempelajari tentang mereka yang memiliki gangguan jiwa, tapi dalam psikologi nggak hanya sebatas itu yang kita pelajari gitu. Ada namanya psikologi industri organisasi, ada namanya psikologi pendidikan, dan psikologi klinis ini. Nah, di psikologi klinis ini kita akan banyak belajar tentang orang-orang yang memiliki gangguan jiwa kayak gitu, faktor-faktor klinis apa yang membuat mereka mengalami hal itu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih sering banget berpikir anak-anak psikologi itu adalah mereka yang menangani orang yang gangguan jiwa atau mereka yang nanti bakal bekerja di rumah sakit jiwa, itu adalah hal yang salah ya teman-teman. Karena psikologi itu prospek kerjanya luas banget, nggak hanya sebatas bekerja di rumah sakit jiwa kayak gitu. Nah, itu tadi tentang mitos dan fakta jurusan psikologi. Kalian kalau misalnya menemui mitos ataupun fakta jurusan psikologi yang lain, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti bakalan aku jawab. Nah, kalau misalnya kalian juga ada request video atau kalian pengen aku membahas tentang apa, kalian juga bisa komen di bawah, oke? So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang, dan karena di sini kita banyak banget membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video yang selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video.